Karena kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan part yang kedua. Oke, dari nomor 16. Oke, jadi saya akan terlalu durasi ternyata udah cukup panjang di part yang ke-1 ya. Oke, jadi nanti kita akan lebih padat lagi penjelasannya. Begitu langsung saja. Oke, nomor 16. Tinja sapi selain dapat digunakan sebagai pupuk, dapat juga digunakan sebagai sumber energi masa datang. Nah, yang dimaksud di nomor 16 adalah pemanfaatan tinja sebagai sumber energi. Kira-kira untuk bikin produk apa ya? Oke, sumber energi dari tinja tadi. Nah, oke, tinja tadi harus dibusukkan. Nanti kita dapat gas. Nah, gas ini kita sebut sebagai biogas. Oke. Bagi sahabat yang akan dibaca-baca juga, ya, di Indonesia juga ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai proyek percontohan pembuatan biogas. Pemanfaatannya mulai dari kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran ayam, bahkan ada yang menggunakan kotoran manusia. Nggak percaya, searching aja. Oke, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya di sini betul. Tinja sapi dapat menghasilkan biogas. Ini kita bahas tadi. Berarti keduanya betul ya? Keduanya betul, berhubungan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Salah satu enzim yang dapat digunakan dalam rekayasa genetika adalah endonuklease restriksi yang biasa digunakan untuk memotong. Ini soalnya soal gabungan bang. Oke, jadi kita perlu wawasan tentang bioteknologinya sekaligus juga tentang substansi hereditas. Jadi kita bikin lagi materi-materi tentang substansi hereditas. Di kelas kita sempat membahas mengenai enzim-enzim yang digunakan untuk memotong DNA. Oke, enzim pemotong DNA yang pernah kita bahas itu ada endonuklease restriksi dan helikase. Ini yang bahasa Inggrisnya jago akan kelihatan sekali ya, restrict ya. Oke, helikase. Ingat kata double helix. Nah, jadi intinya adalah enzim restriksi itu akan memotong pita DNA yang tadinya panjang menjadi potongan yang lebih pendek. Sedangkan helikase membelah dua buah pita DNA. Jadi fungsi dari restriksi adalah untuk kaitannya dengan pemendekan. Sedangkan helikase kaitannya dengan pembelahan. Maksudnya pembelahan dari pita DNA-nya. Nah, jadi sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau enzim restriksi untuk memendekkan, ingat struktur nukleotida antara satu nukleotida satu dengan nukleotida berikutnya di rantai yang sama, dia akan berikatan atau diikatkan oleh molekul fosfat. Jadi yang dipotong di enzim restriksi adalah ikatan fosfat. Nah, sedangkan dua buah pita DNA ketika dibelah antara satu pita dengan pita yang lain diikatkannya itu melalui basa nitrogen, di mana di sana di basa nitrogen itu ada ikatan hidrogen. Untuk membantu mengingat, sahabat bisa ingat lagi ada berapa ikatan hidrogen antara adenin dan timin, ada berapa ikatan hidrogen antara guanin dan sitosin. Oke, jawab sendiri. Nah, jadi di sini yang dipotong adalah ikatan hidrogen. Kalau restriksi ikatan fosfat. Jadi kita cek di sini yang diminta adalah manakah yang digunakan rekayasa genetika yang biasa digunakan untuk memotong titik-titik. Kita cek yang ke satu. Molekul-molekul basa dalam DNA. Apakah betul restriksi untuk memotong molekul basa? Terbalik ya. Oke, ikatan hidrogen itu ikatan pada basa hidrogen. Berarti yang ke satu sama. Tentu kan? Yang kedua, basa dengan basa komplemennya sama saja, helikase juga. Ikatan gula dengan basa, bukan itu ya. Oke, yang keempat, molekul asam nukleat di daerah tertentu. Nomor 4 meskipun jawabannya tidak spesifik, tapi tidak salah, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Nomor 17 di sana ditanyakan adalah, nomor 17 sudah, nomor 18. Oke, nomor 18, organisme yang menduduki dasar dalam semua piramida ekologi adalah herbivore. Betul kan? Kalau kita bikin ilustrasi piramida ekologi, yang paling dasar jumlahnya paling banyak, ke atas lebih sedikit jumlahnya. Tentunya yang paling sedikit, yang paling banyak adalah
makhluk hidup yang bisa berfotosintesis atau makhluk hidup yang bisa peranannya sebagai makhluk hidup autotrof disebutnya dengan produsen. Di atas produsen ada konsumen tingkat 1. Berikutnya ada konsumen tingkat 2. Berikutnya ada konsumen tingkat 3. Nah, dalam tingkatan trofik itu dimulai dari paling dasar. Jadi produsen ini menduduki tingkat trofik 1. Konsumen tingkat 1 menduduki tingkat trofik kedua. Nah, awas perhatikan di sini. Ini yang sering kali kita otomatis akan keliru ya. Konsumen tingkat 1 berarti trofik ke 1. Padahal tingkatan trofik dimulai dari paling dasar. Dan yang paling dasar adalah produsen. Sehingga kesimpulannya di sini, organisme yang menduduki dasar herbivore berarti salah, harusnya produsen. Pernyataan berikutnya, dalam ekosistem herbivore menduduki tingkat trofik pertama. Jelas dari sini? Salah juga keduanya, berarti jawabannya E. Kita lanjutkan soal nomor 19. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya dengan cara menekan pertumbuhan daun. Jadi sebisa mungkin daunnya dikecilkan, tetapi memacu pertumbuhan akar. Akarnya dipanjangkan. Kita ingat fungsi akar untuk mencari air, fungsi daun untuk fotosintesis. Nah, daunnya dikecilkan, alat mengambil airnya dipanjangkan. Terdapat pada habitat apa? Tentunya sahabat sendiri bisa tebak di sana. Jawabannya adalah ekosistem gurun. Ya, karena di gurun susah air. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang daerah gurun dia harus beradaptasi. Akarnya sebisa mungkin, sejauh mungkin dia bisa mencari air ke tempat yang ada air. Sedangkan daunnya dikecilkan karena di gurun panas, jadi penguapan akan tinggi ketika daunnya lebar, sehingga adaptasinya seperti itu. Oke, nomor 19. Oke, kita lanjut berikutnya ke nomor 20. Di nomor 20 di sini tanyakan mengenai efisiensi ekologi. Di efisiensi ekologi diketahui di sana produsen mempunyai biomasa sebesar 15.000 gram. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah biomasa pada konsumen tingkat 3. Di konsumen tingkat 3 berapakah biomasanya? Oke, dalam rantai makanan tentunya ada produsen, konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3. Ini ditanyakan sampai tingkat 3 ya. Di produsen 15.000 gram, sedangkan efisiensi ekologinya 10%. Berarti bisa dipastikan biomasa di konsumen tingkat 1 hanya 10% ya. Jadi 1.500. Konsumen tingkat 2 10% dari konsumen tingkat 1 berarti 150. Konsumen tingkat 3 berarti 15 gram. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 21. Pasangan organisme dataran trofik berikut yang tidak tepat. Di sini ditanyakan adalah yang tidak tepat. Oke, kita cek cyanobacteria. Kita tahu cyanobacteria dikenal juga dengan cyanophyta. Jadi kesimpulannya cyanobacteria itu berklorofil. Berklorofil tentunya bisa berfotosintesis. Produsen. Berikutnya, belalang sebagai konsumen primer. Herbivora ya, secara umum. Betul. Zooplankton, konsumen primer. Zooplankton. Nah, istilah plankton sendiri. Plankton itu dari kata planktos. Planktos itu artinya mengembara. Jadi artinya ini hewan-hewan secara umum, tidak hanya hewan. Jadi makhluk hidup yang dia hidupnya mengembara atau umumnya terbawa oleh arus air. Dan kategori plankton ini adalah bukan satu jenis makhluk hidup saja, tapi bisa macam-macam makhluk hidup yang punya ciri-ciri plankton yang mengembara tadi. Oke, jadi sehingga nanti ada kelompok fitoplankton yang memang ini kelompok plankton yang bisa berfotosintesis. Kemudian zooplankton ini plankton yang sebenarnya umumnya kebanyakan dari kelompok protozoa. Nah, jadi kalau zooplankton sebagai konsumen primer bisa protozoa. Ada juga yang mencerna fitoplankton. Jadi artinya bisa juga. Ya, oke. Kemudian berikutnya elang, konsumen tersier. Dalam hal ini kalau kita bikin sebuah contoh rantai makanan, ada di sini misalnya yang paling populer sahabat pasti tahu ya. Ada padi dimakan sama tikus. Tikus dimakan sama ular. Ularnya dimakan sama elang.
Dalam hal ini berarti padi adalah produsen, tikus adalah konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3. Berarti sampai di sini betul ya. Tapi kalau kita perhatikan, misalnya di suatu populasi tadi, di suatu habitat tadi, bukan populasi maaf, suatu ekosistem, ular ternyata tidak ada di sana. Otomatis elang memakan tikus, sehingga kedudukan elang bukan lagi konsumen tingkat 3, tapi konsumen tingkat 2. Jadi elang ini karena memang konsumen puncak, jadi dia fleksibel, akan menyesuaikan tergantung dari apa yang ada di sana. Jadi kesimpulannya di sini yang menjadi kurang tepat jadinya adalah elang. Ya, oke. Lanjut berikutnya nomor 22. Organisme yang hidup dalam suatu ekosistem perairan dapat merupakan, oke, saya bikin ilustrasi. Ini udara, ini air, ini tanah. Oke, atau dasar ya, dasar air. Oke. Nah, batas antara udara dan air kita sebut dengan film air. Oke. Kalau kita menemukan organisme yang tinggal di dasar di sini, ini kita sebut sebagai bentos. Kalau di atas film air atau di bawah film air, ini kita sebut sebagai neuston. Kalau di sini ada tumbuhan air atau ada batuan, terus ada organisme yang tinggal menumpang di sini, ini kita sebut sebagai perifiton. Oke, nanti ada yang dia tersebar mengembara kemana-mana, ini kita sebut sebagai plankton. Nanti ada juga makhluk hidup yang dia bisa hidup bebas, dia bisa kemanapun, ke segala arah. Yang bebas kemanapun, ini kita sebut sebagai nekton. Oke, saya cukup cepat, nanti sahabat bisa ulang lagi, nanti bisa tanyakan ketika ada hal-hal yang bingung. Jadi kesimpulannya di sini plankton betul, neuston juga, perifiton, bentos juga. Oke, jadi semuanya betul. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Di soal nomor 23 di sini tanyakan adalah daerah afotik tidak dapat dijumpai organisme yang berperan sebagai produsen. Arti kata afotik di sini, fotik dari kata foto, sehingga afotik itu artinya tanpa cahaya. Artinya suatu daerah pada perairan yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Berarti kesimpulannya betul ya, produsen tidak bisa tinggal di sana. Alasannya, daerah afotik tidak tersedia CO2 yang digunakan untuk fotosintesis. Afotik ini kaitannya adalah cahaya, bukan dengan CO2. Jadi definisi afotik kaitannya dengan cahaya. CO2 dimanapun selama ada makhluk hidup, ada pembusukan, di sana bisa ada CO2. Jadi kesimpulannya salah. Di nomor 23 jawaban yang tepat adalah C. Baik, kita lanjutkan. Masih ada spasi di sini. Ya, oke. Kita akan bagi 3 kali ini tulisnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di nomor 24 di sini tanyakan adalah budidaya rumput laut akan sangat menguntungkan jika dilakukan di daerah profunda. Oke, untuk zonasi pembagian daerah perairan yang dipakai di soal nomor 24 ini dikelompokkan nanti menjadi daerah litoral, limnetik, dan profunda. Oke, litoral ini daerah yang paling atas. Otomatis daerah litoral ini cahayanya optimal. Sedangkan limnetik ini cahayanya redup atau remang-remang. Yang profunda ini justru daerah yang afotik atau tidak ada cahaya. Jadi jelas sampai di sini pernyataannya salah ya, karena untuk laut butuh cahaya. Kemudian daerah afotik tidak tersedia CO2 yang digunakan untuk fotosintesis. Tadi tidak ada kaitannya. Nomor 24 tadi, balik lagi nomor 24. Pada daerah profunda intensitas cahaya menembus sampai ke dasar laut. Clear ya? Oke, jadi salah dua-duanya. Nomor 25. Suatu hutan daerah tropis banyak ditumbuhi oleh pohon Soleraceae alba dengan tajuk daun yang rimbun. Ekosistem tersebut merupakan, sahabat tidak mau harus tahu apakah itu Soleraceae alba. Oke, kalau benar-benar blank nemu soal yang seperti ini di saat masuk PTN, setidaknya kalau mau menebak jangan panik. Kita analisis. Di sini diminta di sini adalah
suatu hutan di daerah tropis, ingat daerah tropis, banyak ditumbuhi oleh pohon Soleraceae alba yang awalnya kita nggak tahu apa, dengan tajuk daun yang rimbun. Tajuk daunnya rimbun. Nanti kita cek. Hutan hujan tropis masih mungkin ya. Hutan hujan tropis yang sudah diganggu manusia nggak ada kaitannya, karena rimbun justru di sini berarti kan alamiah. Yang B tidak mungkin. Yang D, hutan binaan produksi kayu juga tidak mungkin. Ya, oke. Tadi analisisnya yang di awal saya sebutkan. Berarti di sini kandidat jawaban yang mendekati adalah hutan hujan tropis, hutan bakau, hutan pantai. Ya, Soleraceae alba kalau sahabat tahu adalah termasuk kelompok tanaman bakau. Jadi Soleraceae alba sendiri kesimpulannya kita bisa temukan pada hutan bakau. Kalau sahabat yang pernah main ke pantai, mungkin di daerah sekitar sini, apalagi sekitar Cirebon, tanaman Soleraceae alba sering disebut juga dengan tanaman pidada ya, bahasa lokalnya pidada putih. Jadi kata alba di sini artinya putih. Oke, kita lanjutkan berikutnya nomor 26. Gurun adalah suatu habitat alami yang punya sifat suhu yang tinggi pada siang hari, dingin pada malam hari, dan kurang air, sehingga di tempat tersebut jarang dijumpai. Kita perhatikan saja di situ hewan-hewan yang dia memang tidak diadaptasikan untuk daerah yang kering. Mamalia kita masih bisa melihat unta ya, oke. Insekta, serangga masih bisa melihat, masih bisa, ya oke. Serangga itu jenisnya banyak gitu ya. Nah oke. Kalau ada tumbuhan yang tinggal di gurun dan penyerbukannya tidak hanya dibantu oleh angin, dibantu juga oleh serangga, artinya berarti serangga masih bisa kita jumpai. Rodensia dan ular, jelas pernah mendengar tikus gurun atau ular, kita lihat permukaan tubuhnya ditutup oleh sisik, itu adaptasi untuk daerah yang kering. Jadi di sini yang harus ada tempat yang lembab adalah amfibi. Jadi nomor 26 di sini amfibi lah yang kita mungkin akan susah menemukan di daerah gurun, karena biasanya umumnya kita sering menyebutnya di dua alam, atau biasanya habitatnya tempat yang lembab, artinya dekat antara darat dan air. Oke, jadi kita akan lebih susah menemukan amfibi. Oke, kita lanjutkan nomor 27. Nomor 27 saya tidak akan menggambarkan skemanya, tapi sahabat sambil lihat di buku di sana. Saya akan namai step by step dari bagian-bagian yang gambar di sana. Ya, oke, jadi fokus ke buku sambil mendengarkan. Oke, di nomor I.1 itu di sana ada perubahan senyawa dari amonium menjadi nitrit ya. Ini kita sebut dengan peristiwa nitritasi. Yang I.2 di sana kelanjutannya menjadi nitrat, kita sebut dengan nitratasi. Oke, kemudian yang ketiga I.3 dari nitrat menjadi senyawa protein. Oke, kalau kita bahas di sini, ini skemanya cukup umum, jadi artinya jawabannya bisa cukup luas ya. Jadi ada step reaksi yang di sana digabung-gabung. Ya, jadi jawabannya mungkin bisa bervariasi nantinya. Yang jelas kita asumsikan dulu protein yang di samping kiri dan kanan itu maksudnya adalah protein dalam tubuh makhluk hidup. Ya, catatannya di sana ya. Protein di dalam tubuh makhluk hidup, kasih keterangan. Protein yang di kiri kanan itu adalah protein dalam tubuh makhluk hidup. Berarti di titik 3 di sana senyawa nitrat dipakai untuk menyusun protein yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, oke. Penyusunannya tentunya disebut sebagai peristiwa asimilasi atau sintesis, karena dari senyawa yang lebih sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Oke. Kemudian I.4 kalau kita perhatikan di sana dari protein menjadi senyawa amonium, artinya proteinnya tubuh makhluk hidup jadi senyawa amoniak lagi yang sederhana. Dari mana tuh? Biasanya kita bisa temukan pada peristiwa pembusukan atau dekomposisi. Ya. Oke, kemudian berikutnya 5. Yang 5 di sana dari nitrogen di atmosfer, berarti bentuknya gas karena di lapisan udara ya. Nitrogen dari udara dipakai ke tubuh makhluk hidup, berarti artinya diikat, atau peristiwanya disebut sebagai peristiwa fiksasi nitrogen. Meskipun tidak langsung dari nitrogen di udara langsung ke dalam tubuh, tapi ada tahapan berikutnya. Ini yang saya maksud dengan ini tahapannya umum, disingkat-singkat, tidak dirinci, tidak detail gitu ya. Nah, jadi kita lakukan ini dulu. Oke,
Oke, kemudian berikutnya yang I.6. Di sana ada senyawa protein dari tubuh makhluk hidup kembali ke udara. Kembali ke udara. Ya, oke, jadi artinya kembali ke udara, maksudnya di sini adalah bagaimana dari tubuh makhluk hidup terurai menjadi gas nitrogen. Berarti ini juga bisa berupa peristiwa pembusukan atau dekomposisi. Ya, oke. Nah, sekarang kita cek ya. Jawabannya tepatnya yang mana? Di sini ada satu option yang typo ya. Oke, kita cek dulu satu-satu aja. Yang A di sana I.5 mewakili I.6 mewakili dekomposisi, betul ya. I.4 mewakili denitrifikasi. Sayang sekali salah, karena kalau denitrifikasi itu artinya penguraian nitrat, sedangkan di sini bukan ya. Silahkan lihat lagi di gambar, berarti A salah. B, I.3 mewakili fiksasi nitrogen, salah juga ya. Yang C, I.2 mewakili denitrifikasi, salah juga. Justru ini nitritasi dan nitratasi kalau digabung ini adalah peristiwa nitrifikasi. Oke, jadi keliru juga. Yang D, I.4 mewakili denitrifikasi, salah juga ya. Oke, yang E, 5 mewakili fiksasi nitrogen, betul. I.3 mewakili nitrifikasi. Nah, itu yang typonya itu harusnya I.2. I.2 mewakili nitrifikasi. Jadi jawabannya yang betul nanti untuk yang nomor 27 itu adalah yang E. Oke, kita lanjutkan 3 soal lagi. Nomor 28. Melimpahnya eceng gondok pada suatu danau merupakan indikator terjadinya peristiwa eutrofikasi. Eutrofikasi itu yang mana sahabat juga sudah sempat belajar di kelas dulu ya. Bagaimana populasi penghuni perairan jumlahnya meningkat secara drastis dalam waktu yang singkat, atau bahasa lebaynya peledakan populasi penghuni perairan. Nanti kesimpulannya melimpahnya eceng gondok termasuk peristiwa eutrofikasi. Oke, terus berikutnya, eutrofikasi merupakan kondisi yang menguntungkan bagi perairan dan organisme yang tinggal di dalamnya. Bayangkan kalau populasinya padat, makhluk hidup yang menghuni perairan seperti eceng gondoknya tadi, apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya? Ikan-ikan misalnya, otomatis ketika terlalu padat, di bawah akan gelap, di dasar atau di dalam air gitu ya, itu akan gelap. Nah, ketika gelap, efeknya ya, selain gelap juga, masalahnya ini penetrasi gas juga. Penetrasi gas akan terhambat juga karena terlalu padat, susah terjadi difusi gas ke sana secara alami. Sehingga kesimpulannya kalau dibilang menguntungkan bisa diduga sendiri kurang tepat ya. Oke. Jadi kita simpulkan nomor 28 jawaban yang tepatnya adalah C. 29. Berikut ini yang termasuk pencemaran lingkungan adalah pencemaran sendiri secara umum kita bisa kelompokkan dari pencemaran secara fisik, pencemaran secara kimiawi, dan pencemaran biologis. Jadi ada bahan-bahan fisik, berarti pencemarannya pencemaran fisik. Kalau berupa bahan-bahan kimia, di sana berarti pencemaran kimiawi. Kalau pencemarannya berupa makhluk hidup, tentu dia disebut sebagai pencemaran biologis. Kita cek yang ke satu. Satu, masuknya logam berat pada suatu perairan. Berarti yang ke satu tadi termasuk adalah pencemaran secara kimiawi. Ya, saya tulis keterangannya ya, biar tidak lupa. Ini pencemaran kimiawi. Kemudian berikutnya yang kedua di sana meningkatnya kandungan CO2, NO2 dan SO2 di udara, sama, ini juga termasuk pencemaran kimiawi. Yang ketiga, banyaknya sampah plastik di daerah pesisir. Nah, sampah plastik dalam hal ini mengganggunya bukan masalah pencemaran secara kimiawinya, tapi fisik, atau kehadiran plastik akan memenuhi tempat di sana sehingga susah untuk makhluk hidup tinggal secara normal. Jadi pencemarannya ini adalah pencemaran fisik. Kemudian yang keempat, masuknya biota asing ke suatu habitat. Misalnya sahabat bikin sumur dekat dengan septic tank. Nah, bisa jadi sumur tadi akan tercemar oleh bakteri Escherichia coli yang normal ada di dalam feses atau sisa kotoran manusia. Oke, sehingga di situ kesimpulannya adalah ini pencemaran biologis. Oke. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan jawabannya oleh sahabat sendiri. Oke, terakhir kita ke nomor 30. Efek rumah kaca yang hebat dapat
Lebih dahulu kita sedikit ulas meskipun tidak saya tulis. Apa sih efek rumah kaca? Oke, jangan sahabat asosiasikan ini gara-gara di bumi banyak rumah yang dari kaca ya. Tapi efek rumah kaca adalah ketika bumi diselimuti oleh gas, yang mana gas ini sifatnya seperti kaca. Jadi kalau ditembus oleh cahaya, kemudian cahaya tadi nyampe ke permukaan bumi, harusnya dipantulkan lagi ke angkasa. Ketika ada gas tersebut, nah pantulannya nggak bisa keluar dari bumi, jadi akan bolak-balik di situ. Jadi bayangkan seperti sahabat masuk ke dalam rumah kaca, biasanya akan lebih panas karena cahaya dari luar ketika masuk ke dalam dipantulkan dari benda-benda yang ada di dalam, tapi nggak bisa keluar lagi pantulannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi erat kaitannya efek rumah kaca dengan suhu bumi yang meningkat. Oke, dari sana kita akan langsung bahas. Yang satu, menyebabkan perubahan cuaca. Ketika suhu bumi berubah dari yang normal, cuaca mungkin berubah, climate change ya. Jadi sahabat akan sering mendengar berita-berita, wah global warming diakibatkan akibat efek rumah kaca. Kesimpulannya betul ya. Dua, merusak lapisan ozon. Otomatis ketika ketidakstabilan udara yang terjadi di lapisan atmosfer, ozon yang harusnya terus-menerus terurai dibentuk. Siklus tersebut akan ikut terganggu. Yang ketiga, menyebabkan peningkatan permukaan air laut secara tidak langsung dari pemanasan global, bisa mengakibatkan es di kutub mencair. Ya seperti itu efeknya. Oke, jadi kesimpulannya tiga-tiganya betul. Yang keempat, meningkatkan kadar karbon dioksida udara. Justru CO2 adalah termasuk gas rumah kaca. Jadi bukan akibat, tapi penyebab. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah A. Ya, demikian sahabat penjelasan secara audio dan visual meskipun secara tidak langsung ya. Oke, nanti sahabat yang masih bingung dari apa yang kita bahas tadi bisa ditanyakan, tentunya bisa lewat private chat dan yang lain sebagainya. Jadi untuk hal-hal yang kurang dipahami, oke, tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa ibadah. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, mudah-mudahan sahabat semua sukses istiqomah belajarnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.